Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Kamila Kunsi dengan NIM belakang 05. Saya di sini akan menjelaskan terkait rangkaian clipper. Rangkaiannya itu ada dua, ada clipper pemotong atas dan juga clipper pemotong bawah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya itu ada osiloskop, yang kedua ada function generator, yang ketiga ada resistor, yang keempat ada dioda, yang kelima ada catu daya. Selanjutnya untuk fungsi masing-masing komponen dalam rangkaian clipper. Yang pertama ada function generator, berfungsi memberikan gelombang AC sebagai sinyal input yang akan dipotong. Yang kedua resistor, menjadi beban pada output dan berfungsi membatasi arus agar aman bagi komponen lain. Yang ketiga dioda, bertindak sebagai elemen pemotong. Ketika berada dalam format bias, dioda akan menghantarkan sehingga bagian sinyal yang akan dipotong akan dialihkan ke ground atau sumber DC sehingga tidak muncul di output. Ketika dioda reverse bias, sinyal lewat ke output tanpa dipotong. Yang terakhir ada catu daya, jika ada dalam rangkaian dengan bias. Catu dayanya DC, menentukan level tegangan di mana sinyal akan dipotong, misalnya plus minus level tertentu di luar 0. Semua komponen ini sama dipakai pada clipper positif maupun clipper negatif, hanya orientasi dioda yang berbeda. Selanjutnya ada cara kerja clipper. Untuk clipper positif atau pemotong atas, pada bagian gelombang input positif, dioda akan forward bias dan menghantarkan sinyal tersebut ke ground atau menuju bias DC sehingga bagian positif yang melebihi level tertentu dipotong dan tidak muncul di output. Pada bagian gelombang input negatif, dioda berada dalam reverse bias sehingga sinyal negatif lewat ke output tanpa dipotong. Akibatnya, bagian positif dari gelombang input akan hilang di output sehingga output hanya akan menampilkan bagian negatif dari sinyal. Untuk clipper negatif atau pemotong bawah, pada bagian gelombang input negatif, dioda dalam kondisi forward bias sehingga bagian negatif tersebut dialihkan atau dipotong. Pada bagian gelombang input positif, dioda berada dalam reverse bias sehingga bagian positif melewati rangkaian dan muncul di output tanpa dipotong. Akibatnya, bagian negatif dari gelombang input hilang di output sehingga output hanya menampilkan bagian positif dari sinyal. Selanjutnya ada arah arus. Arah arus untuk clipper positif, saat sinyal positif mencapai level tertentu, arus mengalir melalui dioda atau forward bias menuju ground atau DC bias, sehingga bagian tegangan di atas level itu hilang dari output. Saat sinyal negatif, dioda reverse bias, arus utama tidak melalui dioda, sinyal negatif sampai ke resistor dan beban, keluar sebagai output. Untuk clipper negatif, saat sinyal negatif mencapai level tertentu, dioda forward bias menuju arus mengalir ke ground atau DC bias, kemudian bagian negatif dipotong. Saat sinyal positif, dioda reverse bias, kemudian sinyal positif sampai ke beban dan keluar di output. Ringkasannya, arah arus bergantung pada fase sinyal dan bias dioda. Bagian yang dipotong akan dialihkan melalui dioda bila forward bias. Untuk gelombang itu untuk clipper positif itu output akan tidak lagi sinus penuh seperti input. Bagian positif dari sinyal akan dipotong atau dilemahkan sehingga output tampak hanya separuh gelombang, namun setengahnya itu kayak datar gitu. Nah, cirinya itu output mirip sinus negatif lengkap, sedangkan bagian positif terlihat rata atau dipotong di level tertentu. Untuk output clipper negatif itu output juga berubah dari sinus input, bagian negatif dari sinyal dipotong sehingga hanya bagian positif yang muncul tanpa bagian negatif di bawah titik clipping. Ciri visualnya, output menunjukkan bagian positif sinus yang tersisa sedangkan negatif tampak rata atau dipotong di level tertentu. Saya akan menjelaskan terkait rangkaian clamper di mana dalam hal ini ada dua rangkaian, yaitu rangkaian negatif clamper dan juga rangkaian positif clamper. Berikut penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait terkait alat dan bahan yang digunakan.
alat dan bahan yang digunakan untuk setiap komponen itu sama. Untuk sekian rangkaian itu sama. Yang pertama itu ada osiloskop 2 buah, function generator, catu daya, kapasitor, dioda, dan juga resistor. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fungsi tiap komponen. Untuk function generator, fungsinya itu ngasih gelombang AC atau sinus. Nantinya itu sebagai sinyal input, sinyal masuk. Kedua ada kapasitor. Kapasitor itu nyimpan tegangan, bikin sinyal geser ke atas atau ke bawah. Tanpa kapasitor nantinya klemper nggak akan jalan. Untuk dioda kayak pintu satu arah, nentuin mau klemper positif atau klempernya negatif. Untuk resistor itu bikin muatan kapasitor keluar pelan-pelan biar sinyal stabil, nggak loncat-loncat. Untuk catu daya itu jadi batas tempat sinyal nempel di klem, biasanya bisa memiliki tegangan 0 volt, positif 5 volt atau negatif 5 volt. Selanjutnya itu cara kerjanya untuk rangkaian negatif klemper. Yang pertama untuk rangkaian negatif klemper itu saat sinyal negatif dioda nyala, arus jalan, kapasitor mengisi. Nah, untuk sinyal positif saat dioda mati, kapasitor nahan muatan, tegangan kapasitor plus sinyal AC itu output naik, gelombangnya bakal ke atas tapi bagian bawahnya nempel. Terus untuk rangkaian positif klemper itu saat sinyal positif dioda nyala, kapasitor mengisi. Saat sinyal negatif dioda mati, kapasitor nahan muatan, output turun, gelombangnya kegeser ke bawah tapi bagian atasnya nempel. Selanjutnya itu terkait arusnya itu arahnya untuk yang negatif klemper dari function generator kemudian ke kapasitor, kemudian ke dioda, lanjutnya itu ke catu daya atau ground ke sini, habis itu balik lagi ke function generator. Untuk yang positif itu dari function generator ke kapasitor, ke dioda, ke catu daya atau ground, lalu balik lagi ke function generator, jadi sama gitu ya. Jadi arus mengalir dari function generator menuju kapasitor, kemudian melalui dioda menuju ground atau catu daya saat dioda dalam kondisi forward bias. Saat dioda reverse bias, arus utama tidak mengalir dan kapasitor mempertahankan muatannya, hanya terjadi arus pelepasan kecil melalui resistor. Selanjutnya itu terkait gelombang. Di sini saya akan melihatkan gelombang yang muncul untuk kedua rangkaian. Jadi saya akan menjelaskan terkait yang positif dulu. Untuk rangkaian positif klemper, gelombang input berupa sinyal AC sinus yang simetris terhadap 0 volt. Pada sisi output, gelombang tidak lagi sinus penuh, melainkan hanya terlihat pada setengah bagian gelombang. Hal ini terjadi karena sebagian gelombang tertahan oleh kerja dioda dan kapasitor, sehingga level DC sinyal bergeser ke arah negatif dan menyebabkan bagian gelombang tertentu menjadi tidak tampak pada output. Intinya itu output kelihatan setengah gelombang karena sebagian sinyal ketahan saat proses clamping. Jadi di sini nih ketahan pada saat clamping, jadinya dia ngebuat gelombang pada output itu hanya setengah gelombang. Nah, untuk rangkaian negatif klemper itu gelombang input berupa sinyal AC sinus yang simetris terhadap 0 volt. Pada sisi output, bentuk gelombang masih terlihat hampir sinus, ini hampir penuh ya. Namun bagian atas gelombang tampak datar. Kondisi ini disebabkan oleh proses clamping di mana dioda dan kapasitor menahan tegangan pada level tertentu sehingga puncak gelombang atas tidak bertambah dan terlihat mendatar.
Singkatnya, outputnya tidak terpotong, tapi puncak atasnya ketahan, jadi kelihatan datar. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.